Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan mas. Silakan mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد معاشر المسلمين. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kita memasuki pasal yang kedua dari pembahasan Tauhidu Al-Asma'i Was-Sifat, yaitu Tauhid Al-Asma' Was-Sifat. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, sudah kita bahas bahwa di antara bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya yang indah dan di dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, kata Allah. Sesungguhnya Allah adalah pemilik nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal, memahami dan mengamalkan nama-nama Allah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan bahwa 99 bukanlah batasan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah tidak terhingga, banyak. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca sebelumnya, Rasulullah pernah bertawassul dengan memohon kepada Allah melalui perantara nama-namanya. Rasulullah berkata, "As'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك." Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah berdoa
Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang dengannya engkau menamakan dirimu ya Rabb, atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu yaitu Al-Quran. Begitupun aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang pernah engkau ajarkan kepada nabimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau simpan di ilmu ghaib. Itu diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, di fasal yang kedua beliau membawakan judul Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah fi Asma'illahi wa Sifatihi. Manhaj, metodologi Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh beliau, Manhaju Ahli Sunnati wal Jamaah minas salafis salihi wa atba'ihim. Sesungguhnya metode Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu dari kalangan salafus salih dan generasi-generasi yang mengikuti mereka, itsbatu asma'illahi wa sifatihi, mereka menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kama waradat fil kitabi was sunnah, sebagaimana datang ya di dalam Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang merupakan manhaj ulama-ulama salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kama waradat fil kitabi was sunnah, sebagaimana datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wayanbani manhajuhum alal qawaidit taliyah, dan mereka membangun metodologi memahami nama-nama dan sifat Allah di atas kaidah-kaidah berikut ini. Kaidah yang pertama kata beliau, annahum yuthbituna asma Allahi wa sifatihi kama waradat fil kitabi was sunnah ala zahiriha, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ala zahiriha, sesuai dengan yang nampak, sesuai dengan zahirnya. Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan zahirnya? Wa ma tadullu alaihi alfazuha minal ma'ani, yaitu sesuai dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh lafaz itu dari makna yang terkandung di dalamnya. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ala zahiriha, sesuai dengan makna zahir, makna asli yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Ya, wala yu'awwilunaha an zahiriha, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka meyakininya sebagaimana datangnya di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wala yu'awwilunaha, dan mereka tidak mentakwilnya. Apa itu takwil, ma'asyiral muslimin? Ya, disebutkan bahwa takwil adalah sarful lafz, yaitu memalingkan satu lafaz an ma'nahu al-haqiqi, dari makna yang sebenarnya, ila al-ma'na al-majazi, kepada makna yang sifatnya majaz atau kiasan. Ada makna hakiki,
ada makna majazi. Kalau seandainya dikatakan misalnya saya melihat singa di kebun binatang. Singa adalah makna hakiki, yaitu hewan yang buas, hewan yang memangsa, memakan daging, memiliki taring yang tajam dan lain sebagainya. Tetapi kalau seandainya saya katakan saya melihat singa di atas mimbar. Saya melihat singa di atas mimbar. Tentunya kata singa di dalam kalimat yang kedua tidak dimaksudkan makna yang sebenarnya. Tetapi yang dimaksud dengan singa adalah seorang orator, seorang yang berkhutbah berceramah dengan menggebu-gebu, dengan semangat yang begitu tinggi. Singa mimbar, ya, atau singa padang pasir, singa peperangan. Ini namanya majas. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'asyiral muslimin, mereka la yu'awwilunaha an zahiriha. Ahlus Sunnah tidak mentakwil nama-nama dan sifat Allah dari makna yang zahir. Wala yuharrifuna alfazaha, dan mereka tidak mentahrif, yaitu mengubah-ubah lafaz asma dan sifat. Kalau Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu, lafaz Allah di situ beralamatkan dhammah yang menunjukkan bahwa Allah adalah lafzul jalalah, yaitu pelaku dari perbuatan berbicara. Wa kallamallah, sesungguhnya Allah telah berbicara Musa, kepada Nabi Musa, taklima. Taklima sebagai taukid, penguatan dari wa kallama. Nah, Ahlus Sunnah tidak seperti Ahlul Bid'ah yang mereka mengubah ayat ini menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Dan Nabi Musa mengajak berbicara Allah. Jadi yang tadinya kallamallahu, yaitu haknya beralamatan dhammah marfu', diubah menjadi beralamatan fathah atau mansub, ya, dalam kondisi maf'ulun bih, yaitu yang terkenai perbuatan. Tentunya ini tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang datang di dalam Al-Quran, yang datang di dalam As-Sunnah ala zahiriha, sesuai dengan makna zahir yang nampak yang kita pahami. Wa ma tadullu alaihi alfazuha minal ma'ani, dan dari apa-apa yang ditunjukkan oleh lafaz itu berupa makna-makna. Tentunya Ar-Rahman memiliki makna. Kita tetapkan Ar-Rahman sebagai nama Allah dan sifatnya adalah rahmah. Sifat Allah adalah rahmah. Al-Alim itu lafaz, artinya dia nama Allah Al-Alim, dan di dalamnya mengandung makna al-ilm, yaitu Allah disifati dengan ilmu, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin, itu kaidah yang pertama. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah kama waradat fil kitabi was sunnah, sebagaimana datangnya dalam al-kitab was sunnah ala zahiriha, sesuai dengan makna zahir. Ya, yang dimaksud dengan makna zahir, ma tadullu alaihi alfazuha minal ma'ani, apa-apa yang ditunjukkan oleh lapas-lapas tersebut dari makna-makna yang asli, yang bukan takwil ataupun tahrif. Takwil artinya mengubah-ubah makna, sedangkan tahrif artinya mengubah-ubah lafaz. Kaidah yang kedua, ma'asyiral muslimin, dari kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan al-asma'i was sifat, yanfuna anha musyabahata sifatil makhluqin, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan atas asma was sifat ini musyabahah, yaitu tasbih, kesamaan
dengan sifat-sifat makhluk. Jadi ketika Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat misalnya al-wujud, artinya wujud Allah itu ada tanpa permulaan. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang pertama dan terakhir. Kita katakan bahwa Allah adalah sempurna. Wujudnya Allah kama yaliku bijalalihi. Sesuai dengan kemuliaan, ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun misalnya kita mengatakan Allah itu memiliki sifat al-alim, yang maha berilmu, sifatnya adalah ilmu. Maka kita katakan bahwa ilmu Allah adalah luas. Karena ilmu Allah mencakup yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Yang akan datang Allah tahu mana yang terjadi dan mana yang tidak terjadi. Dan yang tidak terjadi pun Allah tahu seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menetapkan bagi Allah sifat misalnya Sami Basir. Allah itu maha mendengar, Allah pun maha melihat. Makhluk pun maha mendengar, makhluk pun mendengar dan melihat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Oh, berarti ada kesamaan antara Allah dengan makhluk? Tidak. Hanya kesamaan lafaz. Adapun hakikatnya ya hanya kesamaan lafaz dan makna secara umum. Adapun hakikatnya pendengaran ya dengarnya Allah adalah sempurna dan melihatnya Allah adalah sempurna. Tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang apapun. Tetapi Allah As-Sami' yang maha mendengar suara yang paling kecil dan yang paling besar. Allah Al-Basir yang maha melihat yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, jadi di antara kaidah Ahlus Sunnah terkait dengan asma was sifat, yanfuna anha musyabahata sifatil makhlukin. Ahlus Sunnah menafikan adanya musyabahah, yaitu kesamaan dengan sifat-sifat makhlukin. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Ini adalah bantahan untuk orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Kemudian Allah berfirman, wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya ditetapkan sifatnya dan namanya. Dan ini adalah bantahan untuk mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian yang pertama dari ayat ini, surat Asy-Syura ayat 11, bagian pertama adalah bantahan untuk musyabbihah. Bagian yang kedua bantahan untuk mu'attilah. Apa itu musyabbihah? Yang menyamakan Allah dengan makhluk. Apa itu mu'attilah? Yaitu kelompok-kelompok yang meniadakan sifat bagi Allah. Atau menetapkan sebagian dan meniadakan sifat yang lain. Atau hanya menetapkan nama-nama saja menafikan sifat seperti Mu'tazilah. Atau yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana pengikut Jaham bin Safwan yang biasa dikenal dengan Jahmiyah. Pengikut Ja'ad ya, bin Dirham, ya, pengikut Ghailan ad-Dimashqi dan lain sebagainya yang mereka menyimpang dalam pembahasan al-asma was sifat. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi kaidah yang pertama apa tadi? Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi nama-nama dan sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita tetapkan sesuai dengan zahirnya. Yang dimaksud dengan zahir makna lafaznya tanpa kita mentakwil atau mentahrib. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua di dalam pembahasan asma wa sifat adalah apa? Ahlus sunnah wal jamaah menafikan atas Allah musyabahah, yaitu kesamaan. Ya, tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalaupun ada kesamaan hanya lafaz dan makna secara umum, adapun hakikatnya Allah sempurna, tinggi, mulia, agung, adapun makhluknya melekat kepada mereka sifat lemah, sifat kurang, sifat tidak sempurna. Kaidah yang ketiga ma'asyiral muslimin terkait dengan pembahasan al-asma was sifat. La yatajawazuna ma warada fil kitabi was sunnah. Ahlus sunnah itu tidak melampaui apa-apa yang datang dari Alkitab dan As-Sunnah. Jadi batasnya Alkitab dan As-Sunnah. Tidak mereka lompati. Ya. Tidak mereka mengambil sumber dari sumber-sumber yang lain. Baik itu akli. Ataupun sumber-sumber yang lain yang selain Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. La yatajawazuna ma warada fil kitabi was sunnah. Mereka tidak melewati batas yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Fi itsbati asma'illahi wa sifatihi. Di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fama athbatahu Allah wa rasuluhu min dzalika athbatuh. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat, athbatuhu, mereka tetapkan. Jadi Al-Quran menetapkan Allah itu memiliki nama dan sifat ini. Rasul mengatakan, mengabarkan Allah itu memiliki nama dan sifat ini. Mereka tidak melewati batas itu. Asbatuhu, mereka tetapkan. وَمَا نَفَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَفَوْهُ. Dan apa-apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya mereka nafikan. Jadi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya mereka tetapkan. Sesuai dengan zahirnya. Tidak mentakwil, tidak mentahrib. Dan apa-apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya mereka nafikan. Ya, wa ma sakata anhu Allah wa rasuluhu sakatu an. Dan apa-apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya maka kita pun diam. Misalnya Allah tidak menjelaskan kepada kita terkait dengan lafaz al-jism. Al-jism. Jism itu artinya badan. Ya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kita tidak menetapkan, tidak juga menafikan. Kalau ada yang berkata Allah itu disucikan dari jism misalnya. Badan. Maka kita tanya apa yang dimaksud dengan jism? Kalau yang dimaksud Anda menafikan Allah itu memiliki jism, artinya Allah tidak seperti makhluknya, maknanya secara umum benar, Allah tidak seperti makhluknya. Tetapi kalau yang Anda maksud adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat-sifat zatiyah, yaitu Allah berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa Allah memiliki wajah, tangan dan lain sebagainya, maka Anda telah menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Anda telah menyelisih apa Al-Quran dan As-Sunnah karena Anda telah menafikan apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kan wajah itu hanya untuk makhluk. Allah maha sempurna. Kita tidak bertanya bagaimana wajah Allah. Ya, tetapi dia maha sempurna. Dan dia mengabarkan dalam Al-Quran bahwa dia memiliki wajah. Bagaimana wajahnya tidak ditanya. Laisa kamitslihi syai'un. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya wajib karena itu berasal dari Al-Quran, kan begitu. Wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Dan bertanya tentang rincian bagaimana hakikatnya, itu adalah perkara bid'ah. Ahlus sunnah mengimani maknanya. Madlulnya apa yang ditunjukkan oleh ayat diimani oleh ahlus sunnah wal jamaah. Adapun hakikatnya, kaifiyahnya,
nufawwiduhu ilallah, kita serahkan kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Tapi sebagai satu ayat dalam Al-Quran yang memiliki lafaz dan makna, kita tetapkan. Ya, nu'minu billah, kata Imam Syafi'i, kami beriman kepada Allah, wa bima ja'anillah, dan kepada apa-apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan murad, maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud yang diinginkan oleh akal atau kepala kita atau hawa nafsu kita. Wa nu'minu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sebagaimana maksud yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan maksud yang diinginkan oleh kepala kita atau hawa nafsu kita. Poin yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, poin yang keempat kaitannya dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam al-asma was sifat. Ya'taqiduna anna nususal asma'i was sifati minal muhkam. Nah, ini penting. Ahlus Sunnah meyakini bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis terkait dengan nama-nama dan sifat Allah adalah ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, bukan ayat-ayat mutasyabihat, tapi ayat-ayat yang muhkam maknanya, jelas maknanya, bukan ayat-ayat yang samar. Jelas, ma'asyiral muslimin. Alladzi yufhamu ma'nahu wa yufassar. Yang dimaksud dengan ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang dipahami maknanya dan dapat dijelaskan. Walaysat minal mutasyabih. Dan ayat-ayat kaitannya dengan nama-nama Allah dan sifat Allah bukanlah termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Fala yufawwiduna ma'naha. Maka ahlu sunnah tidak mentafwid makna dari satu ayat. Jadi kalau Allah berfirman misalnya apa? Lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tanganku? Maka tangan ya tangan. Diartikan sesuai dengan makna aslinya. Dan mereka tidak mentafwid maknanya. Karena maknanya jelas. Dan Al-Quran turun ya dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Kama yansubu dzalika ilaihim man kadzaba alaihim. Sebagaimana hal itu dinisbatkan kepada ahlu sunnah padahal itu sebuah kebohongan. Jadi sebagian orang mengatakan ahlu sunnah itu di dalam asma wa sifat mentafwid secara total. Itu tidak benar, kata beliau. Ya. Adapun maknanya, madlul dari lafaz itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aw lam ya'rif manhajuhum min ba'dil muallifin wal kuttabil muasirin. Ya, atau ini dikatakan ya, jadi mengatakan Ahlus Sunnah itu tafwid, yaitu menyerahkan maknanya semua kepada Allah. Ini tidak paham manhaj salaf. Tidak mengerti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pembahasan apa? Asma was sifat. Kaidah yang terakhir di dalam pembahasan asma was sifat yang penting kita ketahui, yufawwiduna kaifiyatas sifati ila Allah Ta'ala wa la yabhatsuna anha. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mentafwid kaifiyah, tata cara sifat. Kalau Allah mensifati dirinya turun, bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Kita serahkan kepada Allah. Allah mengabarkan dirinya beristiwa, kita yakini. 7 ayat dalam Al-Quran. Tapi bagaimana kaifiyahnya? Nufawwiduhu ilallah. Kita mengembalikannya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yabhatsuna anha. Dan kita tidak membahas masalah-masalah yang kaitannya dengan kaifiyah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini.
Halo para ayah dan bunda, ayo buat sendiri panganan sehat untuk cemilan maupun bekal sekolah anak-anak Anda. Egg Roll Maker tipe ARD 303 dapat membuat jajanan egg roll dengan aneka macam isian telur, sosis, keju, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Lebih mudah, lebih cepat, praktis, dan lezat. Dengan desain yang elegan dan ringkas, material berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, full safety. Egg roll yang telah matang akan naik secara otomatis ke permukaan tabung. Sangat aman digunakan bersama anak-anak Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditech dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi, fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas yang tentunya sangat awet dan higienis, sesuai standar food safety internasional. Pen pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik. Mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup. Membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu, sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Magbread tipe ARD BM55X bersama Ardin, spesialis peralatan dan mesin-mesin kebutuhan dapur keluarga. Mesin Magbread tipe ARD BM55X. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam olahan kuliner berbahan dasar tepung-tepungan dari awal hingga jadi. Sangat mudah dioperasikan, cukup menekan satu tombol untuk memproses hingga 25 olahan menu yang berbeda. Desain mesin elegan dan minimalis, sangat eye-catching untuk penempatan dan kebutuhan di dapur. Bodi mesin dari material full stainless steel, awet dan higienis. Anda juga akan mendapatkan bonus tambahan berupa 1 buah ice cream barrel cantik dan berkualitas.
Konsumsi listrik hanya 550 watt, sangat hemat untuk pemakaian di rumah tangga. Buruan dapatkan segera. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama kita sudah bahas dan baca kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, menjelaskan tentang kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini coba kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah di Wonogiri. Apa dalil yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan mendoakan kebaikan bagi saudaranya? Allah alam bisawab, ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, Allah menggambarkan sifat orang-orang yang beriman. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Allah, Rabbana ighfir lana, ampunilah dosa kami ya Allah. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, dan jangan jadikan di dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ini diantara dalilnya kita mendoakan saudara kita. Begitupun diantara dalilnya adalah hadis yang mengatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan pahala kaum muslimin, maka berdoalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Begitupun diantara dalil tentang pentingnya kita mendoakan saudara kita adalah hadis, yaitu terkait dengan malaikat mengaminkan doa kita. Apabila kita mendoakan saudara kita fi zahril ghaib, dalam kondisi saudara kita tidak tahu bahwa kita mendoakannya, maka para malaikat akan mengaminkan doa kita dan mendoakan bagi kita hal yang sama sebagaimana yang kita minta untuk saudara kita. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Padang, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ini mau tanyakan mengenai enggak lari dari tema. Mohon maaf suaranya tidak jelas Ibu. Di luar tema. Iya, silakan suaranya. Apakah salat witir itu yang lebih afdal atau utama sebelum tidur atau sesudah salat tahajud? Baik, itu saja Ibu. Iya, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salat witir yang paling utama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah setelah salat tahajud. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah witir sebagai penutup tahajud kalian. Jadi witir itu fungsinya adalah penutup tahajud. Dan apabila kita khawatir kita belum selesai witir tetapi azan subuh sudah dikumandangkan, maka hendaknya kita witir 1 rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in khasyiya ahadukumus subuh falyusalliha raka'atan wahidah. Apabila salah seorang kalian khawatir ya bahwa dia memasuki waktu subuh sebelum selesai witir, maka salatlah 1 rakaat. Dan kalau seandainya kita melaksanakan witir setelah salat tahajud, misalnya di sepertiga malam yang terakhir, tentunya ini jauh lebih utama daripada kita salat di awal malam.
berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi SAW berkata, Inna rabbakum yanzilu ila samai dunya fi thuluthil akhiri minal lail. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang berdoa sehingga aku kabulkan? Adakah yang meminta sehingga aku berikan? Adakah yang memohon ampun sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Adapun salat witir sebelum tidur itu dalam kondisi kita menyangka tidak akan bangun di sepertiga malam terakhir. Tetapi bagi kaum muslimin yang berniat dan insya Allah dia bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka yang lebih utama baginya adalah mengakhirkan witir sampai setelah dia menyelesaikan salat tahajud. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, apakah memberi warisan kepada anak-anak termasuk sedekah? Itu saja pertanyaannya. Allah alam bissawab, termasuk sedekah jariyah. Yang dimaksud sedekah jariyah dijelaskan oleh para ulama adalah wakaf. Ya, kata Imam An-Nawawi, sedekah jariyah maksudnya adalah wakaf. Kita mewakafkan tanah untuk masjid, kita mewakafkan Al-Quran untuk masjid, kita mewakafkan sumur untuk diambil airnya dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Adapun warisan ya sedekah saja secara umum. Ya, artinya itu adalah kebaikan. Rasulullah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, yang mana mereka berjalan meminta-minta kepada manusia. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Medan, kita coba angkat. Assalamualaikum. Pak Ahmad di Medan. Baik, silahkan Pak Ahmad, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara Pak Ahmad kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak. Ini pertanyaan Pak mengenai tafsir surah Al-Mulk. Mohon maaf Pak, mengenai apa Pak? Tafsir surah Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Ya. Kenapa Al-Mulk? Itu kan tafsirnya di ayat 16, 17, 18. Begini kan artinya ini. Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu di dalam bumi ketika tiba-tiba ia bergoncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Baik, pertanyaannya Pak. Ini pertanyaannya kan di sini kata dia, berarti ada yang memberitakan kan? Jadi di akhir ayat itu kan peringatanku gitu. Jadi di ayat 18 pun juga saya bacakan lagi kan. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku. Pertanyaannya di sini, yang memberitakannya itu siapa? Yang memberikan apa yang namanya kemurkaanku itu siapa gitu Pak? Baik, itu kaitannya mungkin dengan siapa yang dimaksud dengan dia yang di langit. Itu pertanyaan Bapak. Ya kan itu kan yang memberitakan dia kan, berarti ada yang menyatakan sudah merasa aman bahwa dia yang di langit gitu kan? Baik. Nah, jadi satu lagi tanya, kita kan pada waktu sujud jarak dekat kita sama pencipta kita ya. Ya. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita berdoa di situ pakai doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Baik, itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wallahu a'lam bissawab, ma'asyiral muslimin. Firman Allah surat Al-Mulk, amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu, kata Allah, bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit
tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu. Namun kelak kamu mengetahui bagaimana akibat peringatanku. Di ayat 18, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebat kemurkaanku. Wallahu a'lam bishawab ya. Para ulama menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat bahwa yang dimaksud dengan man fis sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Man fis sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi diartikan sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang di langit. Nah, yang menjadi masalah sebagian para ulama mengatakan kalau dikatakan man fis sama adalah Allah dan bukan malaikat, berarti Allah itu ada di dalam langit. Ya, Allah itu ada di dalam langit. Padahal Allah tidak diliputi oleh sesuatu. Itu yang jadi masalah sebagian ulama. Padahal kata fi di dalam bahasa Arab terkadang bermakna di dalam dan terkadang bermakna di atas. Ya, terkadang bermakna di dalam, terkadang bermakna di atas. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fasiru fil ardi." Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fasiru, berjalanlah kalian fil ardi. Tidak diartikan berjalanlah di dalam bumi. Artinya tidak diartikan kita masuk kereta bawah tanah kemudian kita berjalan, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan fil ardi artinya di atas bumi. Jadi fi terkadang digunakan bermakna bukan di dalam tapi di atas. Ya. Atau dikatakan fi juzu'in nakhl. Akan kami salib kamu fi juzu'in nakhl. Ya, di batang-batang kurma, di atas batang-batang kurma, bukan di dalam batang kurma. Karena orang itu di atasnya, bukan di dalam batang kurma. Jadi fi maknanya adalah di atas. Dan menurut kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa Allah memiliki sifat ulu, maha tinggi. Dalilnya firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Begitupun dalilnya adalah firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Begitupun dalilnya firman Allah, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ya, dia tidak merasa lelah mengurus keduanya, yaitu langit dan bumi, dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Begitupun dalilnya firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal saleh. Begitupun dalilnya adalah kisah Nabi Ismail, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dan mereka tidak membunuh dan menyalib Nabi Isa. Tetapi Allah serupakan wajah seseorang dengan Nabi Isa, barrafa'ahullahu ilaih, dan Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Dalilnya firman Allah bahwa Allah maha tinggi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Begitupun di antara dalil bahwa Allah maha tinggi adalah kisah Isra dan Mi'raj dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan di dalam Al-Quran ada lebih dari 1000 dalil yang menetapkan Allah maha tinggi. Dalam riwayat ada 300 dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah maha tinggi. Jelas ma'asyiral muslimin. Adapun kaitannya dengan yang kedua, bolehkah di dalam sujud kita berdoa dengan doa-doa dalam Al-Quran, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, dan doa-doa yang lain? Allah alam bisawab, boleh. Ya, karena sebaik-baik doa adalah doa Al-Quran. Walaupun kita tidak meniatkannya membaca Al-Quran, tetapi meniatkannya adalah berdoa. Boleh ya, Allah alam bisawab.
Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau kita safar di hari Jumat, mana yang lebih afdol? Ikut salat Jumat kita atau salat zuhur saja? Allah alam bisawab ya. Disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, salatul Jumu'atu haqqun likulli muslim, bahwa salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali wanita, anak-anak dan musafir. Jadi orang-orang yang safar tidak wajib melaksanakan salat Jumat, tetapi yang wajib bagi mereka melaksanakan salat zuhur, itu pun boleh bagi mereka menjamak dan menjamak dan mengqasar. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari telepon Bapak Mariadi di di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak kecil, mohon maaf tidak terdengar. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Suaranya diangkat, Pak. Ya. Ini yang saya tanyakan, Ustaz. Ini ada surat At-Taubah ayat 2. Mohon maaf, suaranya belum jelas, Pak. Belum jelas di studio. Di surat Taubah ayat 2. Taubah ayat 2. Taubah ayat 2. Kenapa dia Taubah ayat kedua, Pak? Maka berjalan kamu musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Nah, ini dijadikan dalil bagi mereka saudara kita kaum muslimin untuk keluar 4 bulan. Bagaimana nih pengertiannya? Dijadikan dalil oleh siapa? Saudara kita yang sering keluar 4 bulan, Ustaz. Jamaah tablik. Iya. Di At-Taubah ayat kedua. Iya. Fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. Ya, Ustaz. Baik, gimana itu saja, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ini tentunya adalah perkara yang antara dalil dengan yang didalilkan tidak nyambung. Kalau ini dijadikan dalil keutamaan berjalan 4 bulan di muka bumi, ini tidak selaras. Kalau kita lihat konteks ayatnya, di ayat yang pertama Allah berfirman, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang muslim, orang-orang musyrik yang telah kamu mengadakan perjalanan. Jadi Rasul pernah melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik. Terhitung mulai hari ini, perjanjian itu sudah dianggap batal. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka berjalanlah kalian di muka bumi 4 bulan. Bulan itu adalah batas sebelum perjanjian itu dianggap benar-benar sudah selesai. Coba kita baca ayatnya. Maka berjalanlah kamu, wahai kaum musyrikin. Oke. Bagaimana kita jadikan dalil perintah untuk orang musyrikin dijadikan dalil untuk orang-orang yang beriman? Ini kadang salah kaprah. Jadi kita tidak boleh asal comot ayat, asal pas dengan apa yang kita lakukan, kita main comot-comot saja, tidak boleh. Harus kita baca tafsirnya, harus kita baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Ya, ini jelas sekali. Maka berjalanlah kamu wahai orang-orang musyrik di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji yang besar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu orang-orang musyrik bertobat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka mendapatkan azab yang pedih. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka tidak sedikit pun mengurangi isi perjanjian. Dan mereka tidak pula membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat yang kelima ini penting kita baca. Allah berfirman, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah kepung sampai akhir. Jadi ini saya tidak melihat ada korelasi antara At-Taubah ayat yang kedua dengan
dengan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang melakukan dakwah keluar rumah selama 4 bulan lalu menggunakan dalil ayat ini. Ini tidak ada koneksinya sama sekali. Tidak ada sambungannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah mandi ketika sedang berihram? Mandi itu sebelum ihram. Ya, mandi itu sebelum ihram. Disunnahkan sebelum kita ihram kita mandi, lalu kita rapihkan badan kita. Kalau memang butuh potong kuku dipotong, butuh menggunakan minyak wangi dipakai. Setelah itu, setelah kita mulai ihram maka tidak boleh lagi. Ya, yang saya tahu Allah alam bisawab, ya selama tidak tidak memotong rambut, selama tidak menggunakan minyak wangi dan lain sebagainya, yang saya tahu tidak ada larangan. Itu bukan termasuk perkara yang dilarang saat ihram. Yang dilarang saat ihram itu menutup kepala, lalu menggunakan minyak wangi, memotong rambut, menggunakan pakaian yang berjahit, akad nikah, bercampur dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi, dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non-muslim? Selama tidak ada kaitan dengan ritual-ritual agama silahkan. Hanya jamuan makan saja tidak masalah menurut saya. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Pertanyaan yang keenam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membaca akhir surat Al-Fatihah setelah waladhdallin sebelum amin, ada yang membaca rabbighfirli lalu amin, dan membaca rabbighfirlinya lebih dikeraskan suaranya. Apakah ada tuntunannya? Yang saya ketahui tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tidak ada dalil sebelum membaca amin membaca rabbighfirli. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara yang baru, perkara yang diada-adakan dalam agama. Masih ada pertanyaan atau sudah habis? Hamba Allah di Blitar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, apabila kita taharah tanggal 6 September lalu haid lagi tanggal 12 September dan taharah kembali tanggal 22 September dan sekarang tanggal 4 Oktober keluar darah, ini rumit sekali. Nah, pada tanggal 12 September itu kita haid apa istihadah? Masya Allah, ini rumit ya. Ini pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lewat telepon ya. Yang pasti Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kata seorang Fatimah binti Jahash, kalau saya tidak salah bertanya, ya Rasulullah, aku adalah seorang wanita, berkata ya Rasulullah, kuntu astahidu wala athur, aku mengalami istihadah dan aku tidak suci-suci, afa'ada'us shalah, apakah aku boleh meninggalkan salat? Maka Nabi berkata, da'is salata ayyama aqra'ik, tinggalkan salat di hari-hari di mana engkau biasa haid. Jadi kembalikan kepada kebiasaan 7 atau 6. Ya, fa idza aqbalat haidatuki faghsili ankidam wasalli. Apabila hari-hari di mana engkau biasa haid telah lewat, telah habis, maka mandilah dan laksanakanlah salat. Tapi kalau kita belum punya kebiasaan, maka lihatlah darah itu. Karena darah haid itu adalah darah yang maklum, baik warna dan baunya. Kalau kita tidak punya kebiasaan, kembalikan kepada kebiasaan umumnya wanita. Allah alam bisawab. Penelpon yang terakhir ada Budi di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Ya, ini mau bertanya, di dalam buku Yasin itu ada mengkhususkan Imam Syafi'i Al-Fatihah itu bagaimana, Ustaz? Mengkhususkan apa, Pak? Mengkhususkan arwah tersebut bagaimana, Ustaz? Menghadiahkan pahala Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Iya. Allah alam bisawab ya. Itu saja Pak pertanyaannya. Terus kalau menurut mazhab Imam Syafi'i kan menghadiahkan itu tidak nyampai. Bagaimana kalau menurut imam-imam yang 3 itu, Pak? Baik, itu saja Pak. Ya. Allah alam bisawab ya. Disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat dan ihda thawab qiraatil Quran lil mayyit.
hukum menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk mayit. Jadi misalnya seorang anak membaca surat Al-Baqarah kemudian dia berkata, "Ya Allah, jika bacaanku ini ada pahalanya, aku niatkan untuk ibuku yang sudah meninggal." Apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dalam surat An-Najm di ayat 32 kalau saya tidak salah, Allah berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Dan seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ayat ini adalah dalil Imam Syafi'i terkait dengan tidak sampainya bacaan Al-Qur'an yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat ulama yang lain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, begitupun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang saya ketahui mereka meyakini sampai. Dalil mereka adalah keumuman hadis-hadis yang menunjukkan bahwa amal soleh itu bermanfaat. Misalnya sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh bersedekah atas nama ibuku?" Boleh. Lalu ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, ibuku hendak berhaji lalu tidak sempat lalu meninggal, apakah aku haji?" Hajilah. Lalu sahabat ada yang bertanya, "Rasulullah pernah bersabda, siapa yang meninggal punya hutang puasa, keluarganya membayar hutangnya." Ya. Dan juga dengan dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa amal soleh itu bisa saja sampai kepada orang yang sudah meninggal, ya. Tetapi ya saya secara pribadi cenderung kepada pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad yang mengatakan sampai, tapi dengan syarat tidak dibuat ritual-ritual khusus. Tidak dibuat hari ke-7, tidak dibuat hari ke-40, hanya seorang anak membaca lalu dia kirimkan pahalanya, bukan dengan mengumpulkan manusia, membuat makanan, lalu berkumpul, dilakukan setahun sekali dan lain sebagainya. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan tidak harus membaca Yasin atau surat-surat tertentu, tapi surat apapun yang ada dalam Al-Quran. Allah alam bisawab, ya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, tapi di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.